Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay friends, everybody, how are you today? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan teman-teman semua yang hebat, anak soleh, solehah, amin, beserta keluarga semua dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua yang berbahagia, kita lanjutkan materi kita di pelajaran PAI. Nah, di pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini kita sudah masuki pelajaran keempat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan kelancaran di dalam belajarnya, diberikan kita tambahan cerdas berpikir ya. Dan mudah-mudahan yang terpenting adalah kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Ayo teman-teman kita berdoa. Ikutin mister ya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما يا Allah, give me knowledge and understanding. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah berdoa. Nah sekarang teman-teman semua dimanapun berada, yang pasti belajar online ini teman-teman berarti harus menyimak lewat handphonenya itu dengan fokus. Nah lebih fokus lagi mungkin bisa dipasangkan earphone ya atau handset di telinga kamu supaya suara misternya semakin jelas. Dan yang terpenting belajarnya jangan males-malesan, yang rajin dan tetap semangat. Oke? Di pelajaran 4 kita akan membahas pelajaran Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu kan ada 99 nama, tetapi di sini kita hanya 3, yaitu Al-Wahhab, Al-Alim dan As-Sami. Nah, bagian pertama atau mengenal makna Asmaul Husna Al-Wahhab, Al-Alim, As-Sami. Nah, kita mengenal yang pertama Al-Wahhab. Al-Wahhab adalah salah satu dari Asmaul Husna. Nah, yang artinya itu maha pemberi. Nah, jadi Asmaul Husna itu kan nama-nama Allah yang baik. Jadi Al-Wahhab adalah salah satunya. Yang artinya Al-Wahhab adalah maha pemberi. Al-Wahhab adalah zat yang maha pemberi karunia, yang dermawan dengan pemberian yang banyak, dan zat mempunyai nikmat banyak serta terus memberikan nikmatnya. Nah, kita baca yang di aku paham. Al-Wahhab itu salah satu Asmaul Husna yang artinya adalah maha pemberi. Jadi teman ingat-ingat, teman semua harus diingat Al-Wahhab, maha pemberi, itu dihafalkan. Nah, dari pemberian Allah banyak yang diberikan Allah kepada kita ya selaku hambanya ya, sebagai makhluk yang diciptakan Allah banyak. Nah, di sini ada gambar Allah memberikan segala hal yang manusia butuhkan. Contohnya di sini gambar itu ada pohon apel, ada pohon mangga, ada sayuran jagung di situ dan sayur mayur lainnya. Seperti yang mungkin kita lihat di pegunungan itu pasti petani banyak menanam apa saja. Nah, Allah itu memberikan segala apa yang diperlukan makhluknya dengan kehendaknya. Jadi banyak yang diberikan Allah kepada kita.
Nah, salah satunya kan kita manusia itu butuh makan. Nah, makanan pokok kita itu adalah nasi. Nasi sebelum jadi itu dari padi. Nah, Allah menciptakan padi. Butuh minum nggak kira-kira sudah makan? Butuh. Nah, lalu Allah juga menciptakan air yang begitu banyak, ya, luar biasa. Bumi sudah penuh dengan rumah, dengan gedung-gedung, tapi alhamdulillah, ya, berkahnya air, banyaknya air tidak pernah habis, tidak pernah kekeringan. Alhamdulillah. Hanya kita bersyukur masih bisa makan enak, ya, makan nasi enak dengan lauk sayur mayurnya enak, ditambah sesudah makan kita minum, ya, bisa minum air hangat, bisa minum teh manis hangat, mungkin yang suka dingin bisa minum pakai es. Nah, makanya kalian semua Geretria harus banyak-banyak bersyukur, terutama nih nikmat sehat. Kita kalau sehat makan apa aja enak, ya kan? Nah, itu dia. Selain minum, nah manusia juga membutuhkan yang namanya kendaraan. Seperti zaman yang sekarang sudah canggih, ya, semua kendaraan juga macamnya itu kendaraan banyak. Nah, maka Allah juga menciptakan, dulu tuh belum ada kendaraan, Allah ciptakan kuda. Ya, makanya zaman Nabi itu nggak ada motor, nggak ada mobil. Makanya zaman Rasul ketika berperang, Rasul menggunakan kuda. Nah, sungguh banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, sebagai muslim yang baik, kita muslim yang taat, kita harus banyak-banyak bersyukur. Segala sesuatunya yang kita terima, yang kita peroleh, yang teman-teman semua miliki, itu semuanya dari Allah, ya. Perantaranya dari orang tua kita. Orang tua kita dari mana? Ya, orang tua kita bekerja di kantor, dimanapun tempat kerjaan orang tua kita. Nah, itulah perantaranya yang ngasih rezeki kita, ya, ngasih duit, semuanya nikmat di dunia itu Allah, ya. Cuma perantaranya masing-masing melalui pekerjaan kedua orang tua kita. Mungkin ayah kalian ada yang menjadi kerja kantoran, bunda kalian juga mungkin ada yang kerja kantoran, dan lain sebagainya macamnya. Berbeda-beda caranya, tapi semua rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya kita buka di halaman 42, teman-teman. Di 42 itu manfaat percaya adanya Al-Wahhab. Al-Wahhab apa tadi? Maha Pemberi. Nah, kita muslim yang baik nih harus percaya Allah itu Al-Wahhab, Maha Pemberi, karena semuanya itu dari Allah, ya. Semuanya itu dari Allah. Nah, kita sadar bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian dari Allah. Nah, kekayaan itu dari Allah, ya. Makanya bersyukur yang punya rumah enak, terus yang punya kendaraan, yang punya orang tua, ya, bersyukur kita, karena di sana belum tentu seperti diri kita. Makanya kita selalu bersyukur, alhamdulillah. Selain mengucapkan syukur dari lisan kita alhamdulillah, teman-teman harus dipraktekkan bersyukurnya itu dengan bersujud kepada Allah. Nah, apa sujud? Artinya kita harus sholat, teman-teman. Nah, teman-teman udah kelas 3, jangan tinggalkan sholat. Nah, selain kekayaan yang dari Allah berikan kepada kita, ada juga kepintaran, kecerdasan, itu titipan. Nah, sekarang teman-teman yang alhamdulillah mampu, cerdas, bisa belajarnya itu titipan, gak boleh sombong. Nah, ketika kita mampu, kita bisa, kita mengerjakan soal-soal yang sulit, kita bisa menghafal, kita bisa, itu kecerdasan. Dan itu semuanya diberikan oleh Allah. Kita dikasih otak yang berpikirnya jernih, berpikirnya bisa, ya, mampu. Nah, itu juga titipan, dan itu semua diberikan oleh Allah. Selain kecerdasan atau kepintaran, kesehatan. Nah, ini kita alhamdulillah, Mister sehat, alhamdulillah, teman-teman di rumah sehat semua, alhamdulillah. Itu nikmat luar biasa. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, keluarga muslim, harus pandai bersyukur, harus banyak bersyukur, ya. Nah, kita harus berkenan memberi dan membantu orang lain juga. Nah, dengan mengimani atau beriman kepada Allah yang Al-Wahhab Maha Pemberi, maka kita akan mendapat beberapa manfaat berikutnya. 1, melatih kita untuk belajar menjadi anak yang punya peduli terhadap sesama. Contohnya teman kita kesusahan, ada kena musibah banjir, kita kasih. Kita punya rezeki, kita kasih. Kita punya makanan, kita kasih. Nah, melatih kita untuk membantu orang yang sedang membutuhkan tanpa pamrih. Apapun yang teman kita sedang butuh, kita bantu sebisa kita, ya.
Yang ketiga, melatih kita untuk tidak berbuat ria. Nah, jika membantu orang lain itu kita nggak boleh ria, nggak boleh sombong. Itu kan kemarin dia yang banjir, aku kasih uang, nggak boleh begitu. Itu yang kemarin dia banjir kan aku kasih makanan banyak, aku kasih ini dan itu, nggak boleh. Itu namanya sombong. Nah, sombong itu nggak boleh teman-teman ya. Nah, ada hikmah di sini. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Jangan tuh. Setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Quran surat Al-Imran. Nah, teman-teman, itu Al-Wahhab ya yang tadi. Kita baru satu tuh, Al-Wahhab Maha Pemberi ya. Luar biasa. Selanjutnya Al-Alim. Ingat tadi Al-Wahhab Maha Pemberi. Al-Alim artinya apa? Mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu selalu Maha mengetahui seluruh yang ada di muka bumi. Allah tahu. Contoh, kamu mengumpet kemana aja, ada musibah kamu mengumpet di mana, atau kita mengumpet di dalam gua yang gelap banget pun sama. Allah Maha mengetahui. Contohnya misalkan ada pencuri, ya memang orang nggak bisa melihat dia ngumpet di mana, tapi Allah tahu. Dan kita juga selalu dicatat segala perbuatan kita. Nah, di kanan kita nih, di kanan kita tuh ada malaikat yang mencatat kebaikan kita. Di kiri kita, makanya kita kemana-mana selalu ada CCTV. Bukan CCTV ciptaan manusia, itu mah cuma ditempel, yang lihat hanya di ruangan itu. Tapi CCTV-nya Allah itu ya ini malaikat. Allah menugaskan malaikat raqib dan atid untuk mencatat kebaikan kita, keburukan kita. Nah, tergantung bagaimana diri kita, mau berbuat baikkah atau burukkah. Nah, kembali lagi ke Al-Alim, itu Maha mengetahui ya. Al-Alim maknanya itu sangat mengetahui ya, yang paling sempurna ilmunya ya, mengetahui yang lahir, tampak dan tidak tampak, tersembunyi. Itu tadi sudah Mister jelaskan ya. Allah juga Maha mengetahui semua kejadian yang telah lalu, yang jadi sekarang udah tahu, apalagi yang akan datang pun Allah juga tahu. Tidak ada satupun kejadian yang terlewat tanpa sepengetahuan Allah. Jadi semuanya atas kehendak Allah. Nah, kita lanjutkan. Habis Al-Alim, lanjutkan di halaman 43. Di situ ada ilmu pengetahuan. Nah, ilmu Allah itu tidak terbatas, sangat luas teman-teman ya. Jadi pokoknya Allah itu ya Maha mengetahui. Nah, di sini tidak terbatas, sedangkan ilmu manusia terbatas. Misalkan manusia itu kayak Mister mampunya ngajar di PAI, belum tentu mampu di matematika. Nah, itu manusia. Ada yang manusia itu sebagai dokter, ilmu kesehatan dia pahamnya, tapi ilmu yang lain belum tentu paham. Makanya itulah yang terbatas manusia, tapi Allah itu Maha mengetahui. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Pengetahuan sebagai bekal untuk menjalani hidup di dunia. Nah, selanjutnya kita bisa menjadi generasi yang kuat dan berprestasi. Akan tetapi sebaliknya, jika kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan, maka kita akan menjadi manusia yang bodoh. Nah, makanya jangan jadi manusia bodoh. Kalau kita malas belajar akan bodoh. Sebetulnya tidak ada yang bodoh, ya. Karena Allah memberikan, yang tadi Al-Wahhab memberikan kita otak untuk berpikir, untuk belajar dan lain sebagainya macamnya, berbuat baik. Makanya kita rajin belajar untuk supaya menjadi cerdas gitu. Nah, maju mundurnya suatu bangsa juga tergantung dari ilmu pengetahuan yang dikembangkan di masyarakat. Nah, jika masyarakat mempunyai ilmu pengetahuan saja yang banyak, maka negara itu akan maju ya. Jadi kan ada ilmu militer, ada ilmu kedokteran, ada ilmu fisika dan lain sebagainya macamnya, banyak ilmu. Nah, akan tetapi sebaliknya, jika ilmu pengetahuan yang ada di masyarakat itu rendah atau tidak ada sama sekali, maka negara itu juga akan mundur, negara itu akan jatuh, ya, akan hancur. Nah, oleh karena itu kita harus mencintai ilmu, ya, menyayangi ilmu dengan rajin. Jangan cuma mencintai di lisan, tapi buktikan dengan prakteknya. Belajar, jangan harus disuruh sama orang tua, ya. Belajar, ya waktunya kita belajar. Kalian mau jadi apa misalnya, harus sungguh-sungguh. Nah, seperti itu, ya. Kembali lagi kepada diri kita sendiri. Yang selanjutnya, manfaat percaya adanya Al-Alim, Maha mengetahui. Nih, sebagai muslim yang baik, yang bijak, kita harus percaya bahwa Allah itu Maha mengetahui.
Nah, di sini satu manfaatnya membuat kita rajin belajar agar bisa menjadi anak yang cerdas dan berguna bagi bangsa dan negara, terutama agama Islam. Ya, seperti itu. Membuat kita mau mengamalkan ilmu yang telah kita dapat meskipun sedikit ilmunya. Kamu sudah belajar nih, kamu amalkan pelajaran apapun itu, ya. Nah, misalkan pelajaran Quran, tahsin, kamu amalkan. Pelajaran agama mengajarkan kamu tentang praktek sholat, tentang wudhu, tentang segala sesuatunya dalam Islam. Harus berdoa terlebih dahulu, ya. Sesudahnya alhamdulillah kamu praktekkan. Itu ilmu. Nah, ketika kamu sudah mendapatkan ilmu, kamu amalkan. Amalkan apa? Praktekkan. Ya, seperti itu. Yang ketiga, membuat kita tidak merasa paling pintar. Yang tadi kembali lagi ke ria, nggak boleh sombong. Kita pintar, masih ada yang jauh lebih pintar dari kita. Ya, kita nggak boleh sombong. Nah, selanjutnya membuat kita berhenti, membuat kita tidak berhenti belajar sampai akhir hayat. Ya, makanya ada hadis ya, artinya ada hadis begini yang artinya tuntutlah ilmu kita ketika kita masih di dalam buaya sampai kita ke liang lahat. Nah, artinya tuntutlah ilmu itu kita mencari ilmu terus, kita belajar terus. Kapan sudahnya? Ketika kita sudah nggak ada di dunia, ketika kita sudah dipanggil Allah, yaitu meninggal dunia. Nah, itu kita berhenti udah. Nah, situ ya teman-teman ya. Tadi Al-Wahhab Maha Pemberi, Al-Alim itu Maha Mengetahui. Ya, selanjutnya dikit lagi selesai 44. Nah, di sini ada hikmahnya. Nah, tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertakwalah, bertawakallah ya kepada Allah. Bertawakal kepada Allah, sungguh Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, selanjutnya yang ketiga As-Sami. Nah, diingat As-Sami tadi Al-Wahhab, Al-Alim, As-Sami yang artinya Maha mendengar. Allah itu Maha mendengar teman-teman. Jangankan kalian bicara seperti ini keluar suara, di hati kita baru ngomong nih, baru niat nih, itu udah Allah itu Maha mendengar. Maha mendengar, Maha mengetahui. Kalian mau misalnya mau puasa hari Senin dan Kamis, mau niat puasa, itu hari Minggu tuh misalnya niatnya, Allah sudah mengetahui, dicatat itu sama malaikat sudah sebagai amal kebaikan, udah dapat pahala. Nah, di sini luar biasa ya. Allah Maha mendengar As-Sami'nya. Allah Maha mendengar segala sesuatu tanpa perantara telinga. Nah, Allah mendengar seluruh yang keluar dari manusia, baik ucapan lisannya, gerak tubuhnya. Gerak tubuhnya Allah mengetahui, pikirannya maupun hatinya. Qalbun. Nah, hatinya Allah mendengar dalam keadaan terang maupun gelap. Jadi apapun itu ya Allah mendengar. Mau jauh mau dekat Allah dengar. Nah, semuanya tidak ada yang terlepas dari pendengaran Allah ya. As-Sami itu apa tadi As-Sami? Maha mendengar. Nah, yang selanjutnya yang A, kekuatan Allah. Nah, Allah itu bisa mendengar tanpa batas. Sementara manusia mendengar dalam batas tertentu. Misalkan kita manggil teman kita yang jauh banget harus teriak, tapi enggak, kalau bagi Allah itu luar biasa. Nah, itu karena Allah Maha mendengar. Dengan As-Sami Allah telah memberikan kekuatan kepada manusia untuk bisa mendengar informasi yang berguna bagi kehidupannya. Kita bisa mendengarkan ayat suci Al-Qur'an ya, yang enak-enak, kita mendengarkan suara kumandang azan untuk melaksanakan ibadah salat. Selain mengaruniakan kita telinga sebagai alat pendengar, Allah juga mengaruniakan kita batin sebagai perantara pendengar. Nah, hati kita dengan kekuatan batin, sesuatu yang kita dengar dengan telinga bisa kita analisis dengan batin kita. Dengan batin kita ini kita bisa memutuskan sesuatu yang benar. Nah, manfaat percaya adanya. Nah, karena manfaatnya yang As-Sami mendengar. Nah, itu melatih kita untuk bisa mendengar sesuatu yang baik. Zikir, Quran, azan ya, dan lain sebagainya macamnya, kalimat-kalimat yang baik banyak. Melatih kita untuk bisa mendengarkan dengan batin. Melatih kita untuk bisa memutuskan sesuatu yang baik berdasarkan kata hati kita. Semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya dari telinga itu terkadang kita sedih, dengar sholawatan ini sedih, dengar baca Al-Quran ini sedih ya. Melatih kita untuk selalu mengatakan hal-hal yang baik. Nah, teman-teman, kita sudah belajar sampai bagian B di halaman 45. Untuk teman-teman kegiatannya, sebutkan perilaku yang bisa kamu tunjukkan sebagai pengalaman makna Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Tadi Al-Wahhab apa? Maha Pemberi. Al-Alim apa? Al-Alim. Nah, terus As-Sami. As-Sami Maha mendengar, Al-Alim Maha
melihat ya teman-teman. Maha mengetahui. Nah, Al-Wahhab Maha Pemberi, Al-Alim mengetahui, As-Sami mendengar. Nah, sebutkan perilaku yang bisa ditunjukkan pengamalan maknanya. Kegiatan 1 dikerjakan di buku tulis. Sebutkan perilaku yang bertolak belakang dengan makna Al-Wahhab, Al-Alim dan As-Sami yang bertolak belakang, ya kebalikannya. Jadi kegiatan 1 di buku tulis. Nah, kegiatan uji diri 1, siapakah yang memberikan kesehatan kepada kita? Ini jawabannya. Nah, ini jawabannya. Yang uji diri 1 kerjakan di buku paketnya, ya. Kegiatan 1 di buku tulis, uji diri 1 di buku paketnya. Oke, dikumpulkan jam 2 siang, ya. Kalau misalkan belum ada yang mendampingi, boleh sampai malam Mister tunggu tugasnya. Oke, intinya belajarnya semangat ya teman-teman semua, rajin belajar yang sudah kita bahas tentang Asmaul Husna ini. Oke, 3 tadi Al-Wahhab, Al-Alim, As-Sami. Itu dikerjakan yang kegiatan 1 di buku tulis. Uji diri 1 di buku paket. Oke, sekian dari Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.